memerlukan bantuan media. Jadi dalam satu intervensi bisa jadi kita membutuhkan yang namanya bantuan media. Kenapa kita memerlukan bantuan ini? Nah, ada intervensi-intervensi yang di sana memerlukan bantuan media untuk mempermudah. Bisa jadi untuk mempermudah, bisa jadi untuk mengefektifkan, bisa jadi tujuannya adalah untuk membuat, bukan efektif ya, ada perasaan menggali sisi-sisi experience dari si klien. Experience itu kayak apa sih? Begini, ketika kita misalnya experience-nya itu pengalaman, jadi kita perlu mendidik atau mengenalkan suatu pengalaman kepada si klien, maka kita memerlukan media. Misalnya menggunakan terapi art atau seni. Misalnya si klien diminta melukis. Jadi kalau dia marah ya, pelampiasan marahnya ya, dia punya kemarahan yang dipendam, mungkin dendam kesumat gitu, dendam yang sangat dalam misalnya, yang di sana dendam itu begitu berpengaruhnya, dan mungkin dendam itu dibarengi dengan rasa marah yang luar biasa. Jadi untuk mengurangi dendamnya ya, kita bantu si konseli untuk mengekspresikan kemarahannya. Jadi kalau kita dibilangin dendamnya hilangkan, jangan dendam, yang sabar, itu mah nggak konselor kayak gitu kan. Itu mungkin ahli agama atau yang, kalau konselor caranya nggak seperti itu. Konselor melihat apa yang membuat dia dendam. Oh, dia dendam, dia sangat marah karena mungkin dikhianati misalnya, atau dijebak sehingga dia harus kehilangan sesuatu. Itu ternyata yang mendominasi adalah perasaan marah misalnya. Nah, perasaan marahnya, jadi tidak secara langsung dendamnya dihilangkan. Dendamnya hilangkan ya, itu kita konselor ngomongnya gampang, tapi konseli kan menghilangkan dendam itu, apalagi kalau dendamnya sudah lama ya, itu bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Gimana mungkin sesuatu yang sudah bersama mereka bertahun-tahun terus kemudian ditaruh ya di meja terus tinggal? Nggak semudah itu seringkali. Dan karena nggak mudah ya, maka kita konselor membantu dia mengurangi sedikit demi sedikit. Kalau langsung kayak misalnya kita lah ya, nggak biasa bangun pagi terus besok pokoknya bangun pagi jam 4 gitu kan, kita kan gitu ya. Nah, mungkin awalnya semangat, tapi kan itu tidak lestari, bukan kebiasaan yang akhirnya terbentuk ya, tapi itu menjadi kebiasaan yang belum sampai kebiasaan, aku capek, mungkin hanya bertahan 2 atau 3 hari, nanti balik lagi kebiasaan lama. Kenapa? Mengubah kebiasaan secara frontal itu jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Kita pun kalau nggak biasa bangun pagi kan disuruh bangun misalnya sekali alarm, matiin alarmnya, selesai, matiin, bunyi lagi, selesai lagi, akhirnya gagal kan. Nah, supaya menghilangkan dendamnya ini, memperbesar keberhasilannya ya, peluang keberhasilannya lebih besar, itu dengan mengurangi mengurangi kadarnya. Kok kadar ya, agak susah ini nyari kata-katanya. Kita kurangi sedikit demi sedikit. Misalnya, yang mendominasi perasaan dendam ini adalah kemarahan. Jadi kita kurangi kemarahannya. Harapannya dengan semakin mengurangi kemarahannya, dendamnya pun semakin menurun, semakin hilang sedikit demi sedikit. Nah, kemarahannya inilah yang kita kasih saluran. Nah, diekspresikan. Aku marahnya sama ini, Mbak. Aku marahnya sama orang ini. Tapi karena dia orang penting, dia mungkin orang terpandang, atau dia mungkin keluarga sendiri, jadi tidak bisa diekspresikan kemarahan itu. Dia nggak bisa meledak dengan bebas. Dia nggak bisa mengekspresikan. Jadi itulah kenapa kadang orang kalau sangat marah sekali,
karena tidak mungkin meledakkan kemarahan itu kepada objek yang dimaksud, kepada orang yang dimaksud, itu akhirnya orang memilih melampiaskannya ke tempat yang berbeda. Misalnya pergi naik gunung yang tinggi teriak-teriak sampai puas. Itu karena sebetulnya mereka tidak bisa mengekspresikan perasaan tadi, kemarahan tadi, meluapkan tadi kepada orang yang dimaksud. Alasannya banyak. Mungkin dia, oh dia mantanku mbak, dia udah punya milik orang lain misalnya, udah menikah misalnya. Kan nggak mungkin kita emangnya segila itu misalnya. Atau orang itu adalah orang terpandang atau figur. Kan kita nggak mungkin dong saya mengekspresikan hal-hal seperti itu. Atau dia keluarga sendiri bisa jadi, tapi dia saudaraku mbak misalnya, nanti aku nggak mau saudaraan dengan dia hancur karena ini, tapi aku juga tidak bisa mengkhianati perasaanku sendiri. Nah bisa aja kayak gitu. Yang terjadi mereka mencari pelampiasan dalam bentuk yang berbeda. Pergi ke pantai teriak-teriak, pergi berlayar ke pantai naik perahu teriak-teriak tengah laut, pergi ke hutan pinus, udah sepi nggak ada orang, teriak-teriak melampiaskan kemarahannya. Mau ngabsen kebun binatang bu, saya ke hutan pinus misalnya, atau ke tempat yang tinggi ya, ke tempat yang tinggi misalnya mendaki gunung misalnya mereka mendaki gunung kemudian sampai di puncak teriak-teriak meluapkan kemarahan. Karena apa? Ya kemarahan itu seperti ada batu yang mengganjal di dalam dadanya, itu bikin sesek gitu. Dan mereka ingin mengeluarkan batu itu dengan harapan mereka bisa lebih lega. Nah, atau ada juga yang naik gedung lantai 10 kemudian sampai di atap teriak-teriak misalnya. Itu mengekspresikan, itu cara mereka untuk mengeluarkan ganjalan di dalam hatinya tadi. Nah, kita sebagai konselor juga bisa memberikan sarana seperti itu tanpa harus pergi ke gunung, tanpa harus pergi ke laut, tanpa harus pergi ke gedung yang tinggi misalnya. Kita bisa memberikan saluran yang lebih aman misalnya, yang bisa dicapai misalnya dengan cara silahkan dilukiskan dengan lukis ini, dikasih alatnya ya, kasih kanvas, kasih standingnya itu yang buat mendiriin kanvas, kemudian dikasih alat lukis lengkap, kuasnya mulai yang paling kecil sampai yang paling besar misalnya, kasih cat warna yang sesuai, mau pakai yang cat minyak kah, air kah, atau bentuk yang lain misalnya. Kalau nggak secukup dengan satu kanvas, mungkin kasih aja dinding misalnya, dinding, nanti kanvasnya tempelin, kanvasnya ukuran 1 kali 1 meter, nanti suruh orang mengekspresikan. Nah jadi bisa dengan melukis tadi. Nah akhirnya satu set alat lukisnya itu menjadi media. Sampai di sini paham? Nah jadi kita memberikan alat lukisnya tadi satu setnya, nah itu adalah bagian dari intervensi. Jadi untuk kita sampai tahu ini apa yang dibutuhkan oleh klien, itu kita harus ngerti dulu masalahnya. Nah, jadi kita menyediakan media itu tidak serta-merta oh ini media untuk semua orang, untuk semua klien. Enggak. Jadi setiap klien mungkin bisa jadi memerlukan media yang sama, bisa jadi media yang berbeda. Jadi seperti alat lukis ya, itu hanyalah tools. Itu alat yang itu membantu konselor untuk membantu si klien mengatasi mungkin kemarahannya. Apakah harus selalu alat lukis bu? Enggak juga. Nah disesuaikan dengan si klien, karakternya. Jadi kita kalau ngerti karakter klien itu sangat membantu. Misalnya oh klien ini art banget, dia orangnya nyeni misalnya. Nah, arahkan dia ke arah yang menggunakan intervensinya, medianya menggunakan seni. Seni kan macam-macam ya. Ada seni lukis, ada seni itu patung misalnya. Jadi karena dia seorang pematung misalnya, jadi bagaimana
aktivitas membuat mematung itu bukan dia jadi patung gini, enggak ya. Ya kalau mau seperti itu nggak apa-apa sih sebagai terapinya. Itu bisa menjadi proses dia itu untuk mencoba mengekspresikan apa yang dia rasakan. Ketika dia marah misalnya, marah tapi diekspresikan dengan patung, mungkin dia akan membuat patung yang kasar atau patung yang, jadi proses dia mengalami membuat ya itu menjadi proses penyembuhan, proses terapi. Nah akhirnya nanti kita medianya patung. Mungkin kita akan membutuhkan media yang lain, misalnya klien saya adalah penari balet misalnya. Ya, bagaimana dia menari balet itu bisa diekspresikan sebagai perasaan dia. Mungkin dia merasa sangat kehilangan karena orang yang dia sayangi, keluarganya, orang dekat, sangat kehilangan, sangat berduka yang sangat mendalam, sehingga dia ternyata dia seorang balerina, ahli pinter nari balet. Nah, kita coba yuk bikin persembahan, misalnya persembahan untuk orang yang kamu sayangi, orang yang sudah meninggal. Ekspresi kesedihanmu diekspresikan dengan tarian baletnya, seolah-olah si keluarga yang atau orang dekat yang meninggal tadi duduk menyaksikan dia menari balet, sehingga penari baletnya itu menjadi punya fungsi terapi. Menari baletnya misalnya, jadi gerakan-gerakan balet, kalau orang balet kan paham ya. Kalau misalnya ekspresi sedih itu gerakan seperti apa. Jadi ketika dia menari itu dia bukan menari untuk dirinya atau art atau dipersembahkan kepada audiens, tapi dia merasa mempersembahkan sesuatu kepada orang yang dia sayangi yang meninggal tadi. Sehingga dia menyampaikan sebuah pesan jauh ke dalam dirinya sendiri. Karena sebetulnya kan kalau kita yang muslim ya, orang sudah meninggal kan ya selesai, kecuali 3 perkara kan ya, amal jariah, anak yang soleh, sama satu lagi apa? Saya mendadak blank. Ilmu yang bermanfaat. Untung ya saya diingetin, terima kasih. Jadi kalau kita yang muslim, orang meninggal kan sudah terputus kecuali 3 tadi. Jadi tapi orang meninggal yang ditinggal itu kan, kalau yang meninggal saya nggak tahu ya, tapi orang yang ditinggalkan itu kan harus mampu mengalami proses yang panjang. Dan salah satu meninggalnya keluarga dan orang dekat, orang yang mungkin orang lain tapi kita sangat sayang, misalnya meninggal, itu bisa menimbulkan dampak yang sangat dalam secara psikologis. Jadi kalau kita menyebut istilahnya resiliensi itu kemampuan orang untuk balik ke asalnya. Jadi orang awalnya baik-baik saja, kemudian ada saudaranya meninggal, down ya, kemudian dia untuk pulih seperti sedia kala, itu namanya resiliensi. Kekuatan dia untuk resiliensi itu kekuatan dia setelah mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya, untuk dia kembali ke semula sebelum kejadian itu namanya resiliensi ya. Dan meninggalnya orang terdekat dan keluarga itu adalah resiliensi yang paling berat nomor 1. Jadi kalau ada keluarga, teman atau siapapun yang kehilangan karena meninggal ya, rasa duka itu kenapa nggak selesai dipahami, kan itu berat ya. Jadi seperti klien kita yang balerina tadi, kasih dia kesempatan untuk mengekspresikan rasa kehilangan dia. Untuk siapa ya, mungkin untuk orang yang meninggal versi dia. Jadi kalau dia sudah mempersembahkan sesuatu, ini loh rasa sedihku, itu dieksplorasikan. Jadi perasaan dia kehilangan tuh disalurkan, dikasih pipa, dibikinkan saluran supaya dia mengeluarkan itu dari dalam dirinya. Nah nanti mau dia seolah-olah menyampaikan kepada orang yang meninggal tadi, atau dia kepada dirinya sendiri, memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk mengalirkan kesedihannya, kedukaannya tadi. Nah dengan begitu dia merasa telah doing something. Apalagi kalau ini ya, ditinggal keluarga dan ada perasaan masih ada sesuatu yang
belum aku kerjakan, belum ada sesuatu yang ingin aku kasih, tapi aku nggak sempat ngasih karena dia keburu dipanggil misalnya. Ya, kasih dia kesempatan. Jadi dengan memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, melakukan sesuatu, itu rasa bersalah tuh perlahan-lahan hilang. Atau kita yang muslim misalnya, tapi orang tuanya klien ini sudah meninggal, Bu, dan dia menyesal karena kenapa waktu ibunya masih ada dia nggak jadi anak yang manis, nggak jadi anak yang berbakti, dan sekarang dia cuma bisa ngedoain misalnya, dan kayaknya doa itu nggak cukup gitu. Nah, coba kasih saluran yang lain, misalnya kan masih ada ya wakaf di atas namain orang yang sudah meninggal, kan bisa. Misalnya kalau gitu coba kirim pahala buat ibunya dengan cara mewakafkan sesuatu untuk ibunya atas nama ibunya. Jadi misalnya ada pembangunan masjid butuh keramik sekian meter misalnya, walaupun kalau nggak punya duit ya duitnya terbatas misalnya, tapi saya mampunya segini, nggak apa-apa misalnya, diwakafin atas nama ibunya yang sudah meninggal, nanti ibunya dapat pahala di sana. Kan luar biasa ya. Jadi pahalanya orang wakaf, ya wakafnya cuma sekali, tapi pahalanya mengalir selama yang diwakafkan itu dipakai. Bayangkan kalau ternyata keramik masjid yang diwakafkan itu, masjidnya itu digunakan selama 10 tahun. Ternyata 10 tahun kemudian itu sudah keramiknya sudah dibongkar, diganti keramik yang lain misalnya. Artinya kan ibunya mendapat pahala 10 tahun. Kan itu luar biasa. Jadi untuk menghilangkan kedukaan ya, atau perasaan-perasaan oleh si klien itu dibuatkan saluran-saluran tadi. Nah, salurannya bisa menggunakan media-media tadi. Termasuk ini kalau rehabilitasi anak-anak yang mengalami bencana. Jadi ketakutan mereka, supaya mereka tidak memendam, ya bantu mereka mengekspresikan, kasih kesempatan, minta mereka untuk ketakutan itu kayak apa sih ya, misalnya ya, jangankan kita yang mengalami bencana alam ya, misalnya kita yang mengalami sesuatu yang bikin shock sehari-hari aja, kita kan pengen ngasih tahu ke orang, atau dipendam sendiri. Tapi kalau dipendam sendiri dengan diceritain ke orang itu beda. Kalau dipendam sendiri itu menjadi milik kita sendiri, kita pusing-pusing sendiri, ketakutan sendiri, kemudian mungkin juga bikin nightmare, bikin mimpi buruk. Mungkin juga itu mengganggu kita untuk berfungsi, misalnya kita jadi penakut, kita jadi tidak suka mengambil resiko, jadi ketakutan kita berlebihan misalnya, akhirnya terbentuk perilaku-perilaku seperti itu. Tapi kalau disampaikan kepada orang lain itu menjadi cerita bersama, dan menceritakan kepada orang lain itu sebetulnya kita membuka saluran untuk mengeluarkan perasaan itu dari diri kita, sehingga perasaan tadi keluar. Akhirnya apa? Kita ngerasa lega. Jadi kalau ada kita sebagai konselor misalnya ya, kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan ya, perlu dikeluarkan dari kita, aku punya kemarahan yang mengganjal, kasih saluran untuk kemarahan itu pergi dari diri kita. Sama juga nanti ke klien juga seperti itu, kasih mereka kesempatan. Jadi orang dengan misalnya ini orangnya klien kita ini pendendam misalnya, bukan kemudian hilangkan dendam, ganti dengan perbuatan baik sebagainya. Kenapa itu seringkali tidak berfungsi, tidak berguna, tidak berefek misalnya? Karena masalahnya bukan orang itu menggantikan sesuatu dengan yang lain, tetapi berikan dia saluran. Ini selesaikan dulu, dendamnya ini selesaikan. Jadi jangan sampai ini kayak kita jadi niat gini ya, aku niat bersedekah supaya dendamku hilang. Loh, harusnya bersedekah itu karena Allah, bukan supaya dendamnya hilang. Jadi sedekah karena Allah kemudian dendamnya hilang, jadi dendam hilang itu efeknya itu bonus gitu ya, efek bonus aja. Jadi ini juga membantu klien untuk meluruskan niat. Kebaikan itu ditujukan untuk Allah, bukan karena kita menginginkan manfaat itu datang ke kita. Nanti kita kecewa dong, aku udah sedekah banyak loh tapi kok hatiku nggak plong ya misalnya. Masalahnya bukan di sedekah kamu, masalahnya adalah di dalam dirimu. Selesaikan itu dulu. Nah nanti
misalnya udah selesai syukuran misalnya. Nah, syukurannya dengan cara apa? Misalnya bagi nasi kotak ke anak panti misalnya, atau syukurannya bagi traktir temennya misalnya, apalagi temennya anak kos ya, agak susah makan enak kan kalau anak kos misalnya. Jadi banyak kesempatan. Jadi kita konselor fokus dulu masalah si klien apa. Kalau si klien ini dia punya dendam karena sakit hati, beda perlakuannya dengan si klien yang dendam karena marah ya. Di dendamnya itu didominasi perasaan marah. Ada yang dendam lagi, ya sama-sama dendam sih, tapi komposisi bahan pembuat dendamnya itu, ingredientnya itu bukan marah, tapi yang ini karena sakit hati mbak, dia jadi dendam misalnya. Nah nanti saluran sakit hatinya ya mungkin beda lagi dengan klien yang karena marah tadi. Kalau sakit hati misalnya, sakit hatinya kenapa, karena apa misalnya, bisa nggak dengan tulis surat misalnya, maka tulis surat itu menjadi sebuah media. Mungkin tulis surat yang nggak akan pernah dikirim ya, jangan dikirim, itu akan membuat efek domino berikutnya, yang nggak usah dikirim ya. Nanti kasih surat, kasih ke konselornya, nah nanti yang bakar konselornya misalnya. Artinya menulis surat itu hanyalah salah satu cara untuk memberikan saluran untuk sakit hati tadi misalnya. Jadi meluapkan sakit hati dengan berbagai cara. Apakah harus dengan menulis surat? Enggak, menulis surat itu hanyalah bagian kecil, satu dari sekian banyak cara. Kita punya tools yang lain, misalnya pakai Johari Window. Pernah tahu Johari Window? Pernah lihat kan? Pernah ya? Masa Johari Window belum pernah sih? Sedih saya. Kok keluar sih aku?